Sapira Bigfirika Mamilia dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya ingin mengerjakan tugas remedial biologi. Materi yang saya bahas pertama tentang sistem reproduksi, yaitu proses menstruasi, hamil, sampai dengan melahirkan. Proses menstruasi, kehamilan, dan melahirkan adalah serangkaian peristiwa fisiologis kompleks yang terjadi dalam tubuh wanita. Berikut adalah penjelasan singkat tentang masing-masing proses tersebut. Pertama, menstruasi. Siklus menstruasi dimulai dengan pelepasan hormon dari otak, hipotalamus, dan kelenjar pituitari yang merangsang ovarium untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron. Ovarium mempersiapkan satu atau lebih sel telur untuk dilepaskan. Ovulasi yang terjadi sekitar pertengahan siklus. Jika telur tidak dibuahi sperma, lapisan dinding rahim endometrium yang dipersiapkan untuk kehamilan akan terlepas dan keluar bersama dengan darah melalui vagina, yang dikenal sebagai menstruasi. Siklus ini berlangsung sekitar 28 hari, tetapi bisa bervariasi antara 21 sampai 35 hari pada setiap individu. Lanjut ke proses kehamilan. Kehamilan dimulai ketika sperma membuahi sel telur yang telah dilepaskan dari ovarium selama ovulasi. Proses ini terjadi di saluran tuba falopi. Setelah pembuahan zigot, sel telur yang dibuahi berkembang menjadi embrio dan kemudian menjadi janin. Janin berkembang di dalam rahim yang membesar dan menyesuaikan diri untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan janin. Proses ini berlangsung sekitar 40 minggu atau 9 bulan, dibagi menjadi 3 trimester. Lanjut ke proses melahirkan. Melahirkan adalah proses di mana janin dan plasenta afterbirth dikeluarkan dari rahim melalui vagina menuju dunia luar. Proses melahirkan melibatkan serangkaian kontraksi rahim yang bertujuan untuk mendorong bayi ke dalam saluran kelahiran. Biasanya dibagi menjadi 3 tahap, yaitu pembukaan, pengeluaran bayi, dan pengeluaran plasenta. Setelah bayi lahir, proses ini diikuti oleh periode penyembuhan dan adaptasi tubuh ibu pasca melahirkan. Proses-proses ini secara keseluruhan sangat kompleks dan dipengaruhi oleh banyak faktor hormonal, fisik, dan psikologis. Setiap wanita dapat mengalami pengalaman yang berbeda dalam setiap tahap ini. Begitu saja pembahasannya. Lanjut ke materi berikutnya. Yang pertama adalah sistem ekskresi pembentukan urin. Proses pembentukan urin dalam tubuh berlangsung di ginjal. Pembentukan urin melalui 3 tahapan. Yang pertama, filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi yaitu proses perpindahan cairan dari glomerulus menuju ke kapsula Bowman dengan menembus membran filtrasi. Di dalam glomerulus terjadi proses filtrasi sel-sel darah, trombosit, dan protein agar tidak ikut dikeluarkan oleh ginjal. Hasil penyaringan di glomerulus akan menghasilkan urin primer. Setelah terbentuk urin primer, maka di dalam urin tersebut tidak ada lagi mengandung sel-sel darah, plasma darah, dan sebagian besar protein karena sudah mengalami proses filtrasi di glomerulus. Selanjutnya, reabsorpsi. Reabsorpsi merupakan proses perpindahan cairan dari tubulus renalis menuju ke pembuluh darah yang mengelilinginya, yaitu kapiler tubular. Sel-sel tubulus renalis secara selektif mereabsorpsi zat-zat yang terdapat pada urin primer, di mana terjadi reabsorpsi tergantung dengan kebutuhan. Zat-zat makanan yang terdapat di urin primer akan direabsorpsi secara keseluruhan. Sedangkan reabsorpsi garam-garam anorganik direabsorpsi tergantung jumlah garam-garam anorganik di dalam plasma darah. Proses ini terjadi di bagian tubulus contortus proximal yang nantinya akan dihasilkan urin sekunder setelah proses reabsorpsi selesai. Proses reabsorpsi air di tubulus contortus proximal dan tubulus contortus distal
Proses reabsorpsi akan terjadi penyaringan asam amino, glukosa, asam asetat, vitamin, garam-garam anorganik, dan air. Setelah pembentukan urin sekunder, maka dalam urin sekunder sudah tidak memiliki kandungan zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh lagi, sehingga urin yang dibuang benar-benar memiliki kandungan zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh manusia. Dan yang terakhir, augmentasi. Urin sekunder yang dihasilkan tubulus proximal dan lengkung Henle akan mengalir menuju tubulus contortus distal. Urin sekunder akan melalui pembuluh kapiler darah untuk melepaskan zat-zat yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Augmentasi terjadi di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus atau pengumpul sebagai tempat penyimpanan urin untuk sementara. Di tahap ini masih terjadi penyerapan kembali pada air, garam NaCl, dan urea, sehingga terbentuk urin sebenarnya yang harus dibuang oleh tubuh. Yang kedua ada sistem endokrin. Sistem endokrin adalah sistem organ yang tersusun atas kumpulan kelenjar-kelenjar yang mensekresi hormon-hormon. Saluran endokrin juga disebut sebagai saluran buntu karena tidak memiliki saluran pembuangan. Hormon yang disekresi oleh kelenjar endokrin akan masuk ke aliran darah, lalu diangkut menuju ke organ target. Yang pertama ada kelenjar pineal. Kelenjar pineal terletak di posterior fossa kranial di otak. Kelenjar pineal mensekresi hormon melatonin. Yang kedua ada kelenjar hipofisis atau pituitary yang terletak di bagian ventral atau bagian depan pineal. Hipofisis juga disebut master of glands karena mengatur kerja kelenjar lainnya. Yang ketiga ada kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid terletak di leher kita. Kelenjar tiroid menghasilkan kalsitonin dan tiroksin. Yang ketiga ada kelenjar paratiroid yang terletak di bagian belakang tiroid. Kelenjar ini menghasilkan para hormon yang mengatur kadar kalsium darah. Yang kelima ada kelenjar timus yang terletak di dalam rongga dada. Fungsinya tempat penimbunan hormon. Sehingga setelah dewasa kelenjar timus ini sudah tidak berfungsi lagi karena proses pertumbuhan sudah selesai. Yang keenam ada kelenjar pankreas. Kelenjar pankreas terletak di belakang lambung perut kiri atas. Kelenjar pankreas adalah kelenjar ganda yang artinya sebagai kelenjar eksokrin yang menghasilkan enzim. Kelenjar pankreas juga di pulau-pulau Langerhans menghasilkan sel alfa yang menghasilkan glukagon, sel beta yang menghasilkan insulin, dan sel delta yang menghasilkan somatostatin. Yang ketujuh ada kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal terletak di atas kedua ginjal. Kelenjar adrenal terdiri dari korteks yang berada di permukaan, lalu ada medula di bagian tengahnya. Bagian korteks mensekresi kortisol yang terdiri dari glukokortikoid dan mineralokortikoid. Dan medula mensekresi adrenalin. Yang kedelapan ada kelenjar gonad atau kelenjar kelamin. Pada pria terdapat testis dan pada wanita terdapat ovarium. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra Rahma Kartika dari kelas 11 MIPA 2. Di sini saya akan mengerjakan remedial biologi yang dibantu dengan teman-teman saya yaitu Winda, Firly, dan juga Nona. Kalau begitu, saksikan terus ya. Di sini saya akan membahas tentang sistem imunitas, yaitu mekanisme cara kerja sel limfosit T dan juga sel limfosit B. Pertama-tama kita tuh harus tahu apa itu limfosit. Limfosit adalah salah satu jenis sel darah putih yang diproduksi oleh sel induk pada sumsum tulang. Nah, sel darah putih ini dapat ditemukan di dalam darah dan dalam sistem limfatik seperti amandel, kelenjar timus, limpa, dan kelenjar getah bening.
Selanjutnya ada fungsi limfosit. Fungsi limfosit adalah untuk mengoptimalkan kerja sistem imun dalam melindungi tubuh dari serangan berbagai penyakit. Sel darah putih tersebut akan bekerja dengan memproduksi antibodi untuk menyerang virus, bakteri, racun, hingga sel kanker yang berada di dalam tubuh kita. Di sini aku akan menjelaskan sedikit tentang limfosit T. Limfosit T, jenis limfosit yang bertugas untuk mengontrol respon sistem kekebalan tubuh terhadap serangan virus, bakteri, ataupun zat asing lainnya yang di dalam tubuh. Dalam menjalankan fungsinya, limfosit T itu dibedakan menjadi beberapa jenis. Nah, yang pertama ada sel T pembunuh atau sitotoksik. Yang kedua ada sel T pembantu atau helper. Dan yang ketiga ada sel T pengatur atau penekan. Nah, bagaimana sih cara kerja limfosit T? Sel T bekerja setelah diaktifkan. Beberapa langkah yang harus dilakukan sebelum aktivasi sel T, yaitu yang pertama ada sebuah sel yang disebut sel penyaji antigen atau APC menemukan bukti adanya penyusup dan menempelkannya ke struktur yang disebut kompleks histokompatibilitas mayor atau MHC. Nah, yang kedua itu sel T berikatan dengan MHC. Ada dua jenis MHC, satu cocok untuk setiap jenis sel. Reseptor CD8 pada sel T sitotoksik hanya dapat berikatan dengan MHC1. Reseptor CD4 sel T pembantu hanya dapat berikatan dengan MHC2. Selanjutnya, yang ketiga, setelah sel T berikatan dengan semua bagian yang cocok, sel tersebut aktif. Pengikat ini penting karena memastikan sel T adalah sel yang tepat untuk melawan penyusup. Dan yang keempat, sel T sitotoksik yang diaktifkan membunuh sel yang terinfeksi atau sel kanker. Sel T pembantu yang diaktifkan mengirimkan sinyal yang memberi tahu sel kekebalan lainnya tindakan apa yang harus diambil untuk melawan penyusup. Selanjutnya, aku akan membahas materi limfosit B. Limfosit B berfungsi memproduksi antibodi untuk melawan infeksi virus, bakteri, ataupun zat asing di dalam tubuh. Limfosit B memiliki reseptor pada permukaannya yang menjadi tempat menempelnya antigen virus atau bakteri. Sel darah putih ini akan merespon antigen melalui dua cara, yaitu sel efektor, yaitu sel limfosit yang akan aktif apabila menemukan virus, bakteri, atau zat asing di dalam tubuh. Yang kedua, sel memori, yaitu sel limfosit yang bertugas untuk mengingat penyebab infeksi yang pernah menyerang tubuh. Selanjutnya ada cara kerja limfosit B. Langkah-langkah ini yang akan terjadi ketika sistem kekebalan tubuh membutuhkan sel B untuk melawan penyerang. Yang pertama, sel penyaji antigen APC menempel pada antigen, memecahnya menjadi potongan-potongan kecil. APC menempelkan potongan antigen ke molekul yang disebut kompleks histokompatibilitas 2 mayor atau MHC2. Selanjutnya yang kedua, sel T pembantu berikatan dengan kompleks MHC2. Pengikatan ini mengaktifkan sel T pembantu. Sel T pembantu yang teraktivasi penting karena memacu sel B untuk bertindak. Nah, yang ketiga, sel T yang diaktifkan menempel pada sel B menyebabkan sel tersebut membuat salinan atau mengkloningkan dirinya sendiri. Beberapa sel B menjadi sel plasma yang mampu menghasilkan antibodi. Sel B lainnya menjadi sel memori yang disimpan di dalam tubuh kita. Selanjutnya yang keempat, sel plasma menghasilkan jutaan antibodi dalam beberapa hari berikutnya. Semua antibodi ini disesuaikan untuk menghancurkan hanya patogen spesifik yang menghasilkan antigen. Nah, yang kelima atau yang terakhir, antibodi ini berikatan dengan antigen atau bagian patogen yang mengandung penanda antigen. Antibodi ini mencegah patogen menyebabkan kerusakan lebih lanjut pada tubuh kita. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh wow!